Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kualitatif prediktor yang dimana kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Eliza Putri Permatasari dengan NPM F1F024012. Lalu ada Jenny Rahma Puspitasari dengan NPM F1F024023. Lalu ada Dina Karimah dengan NPM F1F024029. Lalu ada Nurul Anami Istiqomah dengan NPM F1F024031. Lalu saya sendiri Arkami Wawan dengan NPM F1F024052. Lalu ada DP Febrianti dengan NPM F1F024069. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari kualitatif prediktor dalam model regresi atau sering disebut juga dengan variabel dummy. Prediktor kualitatif adalah variabel bebas yang berupa kategori. Karena model regresi hanya bisa menghitung angka, maka kategori ini perlu diubah menjadi angka melalui teknik dummy coding. Contohnya, jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 0. Secara umum, model regresi ditulis sebagai berikut seperti pada gambar, di mana X1i bisa berupa variabel kuantitatif dan X2i adalah dummy, coding dari variabel kualitatif. Di sini kita akan membahas soal pertama, yaitu mencari hasil analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy, yaitu di sini kita menggunakan contoh soal pengaruh pendidikan terhadap gaji. Dalam kasus ini pendidikan kita bagi menjadi 2, yaitu SMA dan S1. Di sini juga kita memiliki 6 responden dengan variabel gaji dalam juta rupiah. Untuk pendidikan akan kami buat menjadi variabel dummy dengan aturan 0 untuk SMA dan 1 untuk S1. Model yang digunakan adalah regresi linear dengan dummy. Persamaannya itu Y-topi sama dengan beta 0 tambah beta 1D. Lalu, untuk mencari hasil statistiknya, kita dapat menggunakan Excel dengan kita buka file di bagian ujung, lalu buka option, lalu ke add-ins, ke bagian analisis toolpath, kita pencet dulu, lalu ke go, lalu centang analisis toolpath dan analisis toolpath FBA, kita okekan. Ini untuk mengaktifkan agar kita dapat memakai data analisis pada bagian data. Sini, data analisis. Dari sini kita cari regression. Lalu kita oke. Jadi di sini kita blok bagian gaji untuk input year range dan dummy. Maaf. Kita blok dulu. Lalu untuk input range-nya kita pakai dummy. Ini kita blok sampai bawah. Lalu klik labels, lalu new worksheet play, dan residual plot. Jadi jangan lupa untuk dicentang, lalu pencet OK. Jadi di sini kita akan mendapatkan summary output, ANOVA, dan residual output. Nah, ini yang sudah dirapikan tadi. Yang sebelah sini. Oke. Jadi di sini untuk hasil statistiknya, untuk summary output, di sini kita dapat lihat bahwa output regresi didapat nilai R-square yaitu 0,77, artinya 77% variasi gaji dapat dijelaskan oleh pendidikan. Lalu nilai F sebesar 13,5 dengan signifikasi 0,021 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti model secara keseluruhan signifikasi. Lalu, untuk koefisien regresi, untuk hasil koefisiennya itu intercap sebesar 5. Yang ini. Artinya rata-rata gaji lulusan SMA adalah 5 juta. Koefisien dummy S1 sebesar 3 dengan p-value 0,021 yang artinya lulusan S1 rata-rata mendapat gaji 3 juta lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA, dan perbedaan ini signifikan. Lalu, untuk residual
dan plot, dan sudah ada selisih antara gaji aktual dan gaji prediksi. Dari output terlihat error cukup kecil, hanya sekitar plus minus 1 juta. Pada grafik sudah plot juga, titik-titik bersebar secara acak tanpa pola tertentu sehingga model dapat dikatakan layak. Untuk kesimpulan dari perhitungan ini yaitu pendidikan berpengaruh signifikan terhadap gaji. Dan lulusan S1 memiliki gaji rata-rata lebih tinggi 3 juta dibandingkan dengan SMA. Lalu, model regresi dengan dummy ini menjelaskan 77% variasi gaji sehingga dapat dianggap cukup baik. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2, di mana contoh soalnya adalah seorang peneliti ingin menganalisis hasil regresi dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui apakah dummy menikah dengan variabel Y dapat dipengaruhi oleh pengeluaran dengan variabel X. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam Excel, di mana dalam Excel sudah tersaji data yang memuat nama, status menikah, pengeluaran dengan variabel X, dan dummy menikah dengan variabel Y. Variabel Y-nya atau dummy menikah yaitu hasil dummy coding dari variabel kualitatif status menikah, di mana menikah sama dengan 1 dan belum menikah sama dengan 0. Untuk menganalisis hasil regresi, pertama kita klik File, lalu pilih Option, klik Add-ins, pilih Excel Add-ins, klik Analysis Toolpath, lalu klik OK. Lalu kita pilih Data Analisis, pilih Regression, klik OK. Nah, untuk input Y range-nya yaitu kita blok variabel Y-nya yaitu dummy menikah dari atas sampai bawah, lalu klik untuk input X range-nya kita klik variabel Y-nya kita blok dari atas sampai bawah, kita klik, lalu kita centang labels, untuk output option-nya kita pilih New Worksheet, lalu klik OK, lalu muncul hasilnya summary outputnya. Untuk regression statistik, multiple R-nya yaitu 0,904, untuk R-square-nya yaitu 0,818, untuk adjusted R-square-nya yaitu 0,772, untuk standar error-nya yaitu 0,26. Untuk uji ANOVA-nya, F-hitumnya adalah 18. Nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,904. Ini menunjukkan hubungan antara pengeluaran dan dummy menikah sangat kuat, sehingga didapatkan hasil persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan 0,8636 ditambah 0,4090X. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena F hitung sama dengan 18 lebih besar dari F alpha 0,05 sama dengan 7,71, maka H0 ditolak. Artinya, model regresi secara keseluruhan signifikan dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa pengeluaran mempengaruhi oleh dummy menikah. Nah, teman-teman, dari pembelajaran hari ini, kita sudah tahu bahwa variabel kualitatif tetap bisa masuk ke dalam analisis regresi dengan menggunakan dummy coding. Dengan cara ini, kategori seperti jenis kelamin, jenis perusahaan, atau model alat bisa kita ubah menjadi angka sehingga bisa dianalisis secara statistik. Melalui praktik di Excel, kita juga sudah dapat melihat bagaimana proses regresi dilakukan, mulai dari input data hingga membaca output, koefisien, dan p-value. Jadi, intinya, variabel dummy adalah kunci agar data kategori bisa
ikut berperan dalam model regresi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.